Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memaparkan jawaban saya terkait pertanyaan yang diajukan untuk ujian akhir semester mata kuliah Sistem Pendidikan Indonesia. Akan tetapi, sebelum itu mohon izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raden Eriska Eyang Sutandiana, mahasiswa jurusan Sosiologi semester 7. Langsung saja, untuk pertanyaan nomor 1, saya akan memberitahukan makalah kelompok saya yang berjudul Pesantren. Isi yang tertera di dalam makalah ini terdiri dari 7 pembahasan, yaitu pengertian pesantren, sejarah pesantren, tujuan pesantren, tipologi pesantren, elemen dalam pesantren, kurikulum dan metode pembelajaran di pesantren, manajemen pesantren, dan studi kasus pesantren tradisional unik. Pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam yang telah tua sekali usianya, karena telah tumbuh sejak ratusan tahun yang lalu. Sugarda Purbakawaja juga menjelaskan bahwa pesantren berasal dari kata santri, yaitu seseorang yang belajar agama Islam. Sehingga pesantren dapat diartikan sebagai tempat orang berkumpul untuk belajar agama Islam. Pesantren dikenal di Indonesia sejak zaman Wali Songo, karena pesantren merupakan salah satu tempat berlangsungnya interaksi antara guru dan murid, kiai dan santri dalam intensitas yang relatif dalam rangka mentransfer ilmu-ilmu keislaman dan pengalaman-pengalaman. Contohnya adalah pesantren Ampel yang didirikan oleh Syekh Muhammad Malik Ibrahim yang merupakan cikal bakal berdirinya pesantren-pesantren di tanah air. Sebab, para santri setelah menyelesaikan studinya merasa berkewajiban untuk mengamalkannya sampai pesantren terus tersebar. Tujuan pokok pesantren menurut M. Mansur adalah untuk memperluas ajaran Islam, berusaha melaksanakan pembangunan melalui jalur keagamaan, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat atau umat Islam di dalam pendidikan keagamaan. Berdasarkan tujuan tersebut, pesantren-pesantren dapat diberikan menjadi beberapa tipologi, yakni pesantren tradisional atau salafiyah, pesantren modern atau halafiyah, pesantren konvergensi atau campuran, dan pesantren mahasiswa. Elemen-elemen yang terdapat dalam pesantren ada 5, yaitu pondok, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, dan kiai. Kurikulum yang ditetapkan dalam pesantren adalah kurikulum 2006 untuk mata pelajaran umum dan tetap menerapkan kurikulum 2013 untuk mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab. Hal ini mengacu pada keputusan Menteri Agama nomor 207 tahun 2014. Metode pembelajaran yang biasa diterapkan dalam pesantren adalah metode sorogan, metode wetonan, metode musyawarah, metode pengajian pasaran, metode hafalan, metode praktik ibadah atau metode demonstrasi, metode muhawarah, dan metode mujakarah. Menurut Ramayulis, prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam diuraikan menjadi 7, yaitu ikhlas, kejujuran, amanah, adil, tanggung jawab, dinamis, praktis, dan fleksibel. Dengan prinsip-prinsip tersebut, pesantren bisa menghasilkan santri-santri yang berguna bagi masyarakat. Yang terakhir adalah studi kasus pesantren tradisional unik atau pesantren ekologi Atorik di Garut. Pesantren ini merupakan pesantren yang melakukan program ekologi untuk meningkatkan kesadaran akan melestarikan lingkungan hidup sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Kegiatan-kegiatan agroteknologi yang pesantren ini lakukan yaitu budidaya tanah menjadi cara organik, makan produk organik, minum berbagai daun teh kering, menikmati taman bunga, hidup di pertanian berkelanjutan di tengah sawah, dan praktik ekologi lokal. Baik, selanjutnya terkait dengan pertanyaan terakhir, saya akan memaparkan hasil wawancara dengan pimpinan pesantren terkait pesantren yang dikelolanya. Akan tetapi, karena satu dan lain hal yang telah disepakati bersama pimpinan, saya tidak bisa menampilkan proses ketika wawancara berlangsung. Langsung saja, nama dari pesantren ini adalah Pondok Pesantren Rodotul Muslimin. Pondok pesantren ini berada di sesepan Desa Banjarwaru, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
Pondok pesantren ini didirikan atas dasar keinginan untuk menyebarluaskan agama Islam setelah pendirinya lama belajar di pesantren tertua selama 15 tahun. Beliau juga merintis pesantren dari hasil jeripayahnya sendiri, yakni dimulai dari mengadakan pendidikan pengajian lokal dengan sejumlah santri sebanyak 10 orang. Ke-10 santri yang tergabung dalam pendidikan pesantren ini dididik dan dibina dengan baik. Kemudian, demi memperluas cakupan, mereka semua dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang menyebarkan ajaran Islam di setiap daerah dan ada juga yang menetap di pesantren untuk memperdalam ilmu dan mengajarkannya kepada santri baru. Meski begitu, pesantren ini tetap memegang teguh tipologi pesantren salafiyah atau pesantren yang mengajarkan Islam dengan cara-cara yang tradisional. Dengan begitu, diharapkan para santri dapat menguasai semua yang diajarkan dan juga fasih dalam menggunakan bahasa Arab untuk interaksi sehari-hari. Hal ini baik untuk nantinya santri yang terjun ke masyarakat bisa menyebarkan kembali kemampuan berbahasa tersebut, sehingga tidak kalah dengan bahasa internasional atau bahasa Inggris. Visi dari pesantren ini adalah mencetak generasi muda dan dewasa untuk senantiasa menjadi benar dan pintar, yaitu generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mencapai visi tersebut, misi yang diterapkan dalam pesantren ini adalah membangun kedisiplinan dengan membuat tata tertib yang bisa dilihat di seluruh pesantren, menerapkan pembelajaran yang berlandaskan nilai-nilai Islam, menerapkan pembelajaran tambahan yang menyenangkan bagi para santri, menyediakan fasilitas yang cukup dan berguna untuk santri menimba ilmu dan memperdalam teknologi. Pembeda dengan pesantren lainnya adalah masih termasuk ke dalam tipologi pesantren salafiyah atau pesantren tradisional di tengah banyaknya pesantren yang sudah menjadi modern. Dengan diterapkannya pesantren salafiyah ini, maka pembelajarannya pun masih menggunakan kitab kuning dengan metode-metode tradisional, seperti metode sorogan. Selain itu, para santri benar-benar dituntut untuk hidup sederhana dan merasa cukup. Hal ini terlihat dari fasilitas seperti dapur yang sebagian masih menggunakan tungku dan pemenuhan air masih dari kolam. Akan tetapi, santri tetap menimba ilmu dengan segala kesederhanaan yang ada dan menuruti segala norma di pesantren ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.